Ya, Sudah siap? Bisa. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi. Ya baik, kelas 1 TPH, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, saya minta Nurul berdoa untuk kita. Buruan teman-teman, sebelum kita mulai kajian kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Nurul. Kelas TPH, sebelum kita masuk di proses pelajaran, Ibu akan absensi. Ketua kelas tidak hadir, wakil, komando. Saya Bu. Berapa orang yang tidak ada hari ini? 1, 2 Bu. Satu sakit. Ya, ketua kelas kenapa? Keterangannya kenapa? Putri kenapa? Sakit Ibu. Sakit. Satu lagi? Ada jiwa dia kurang kuat dan Oke, sakit. jadi hanya 15 ya Iya. yang hadir di saat ini. Oke, baik. 15 yang hadir. Oke, baik untuk masa follow up TPH. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik-baik saja? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya semua nih? Baik-baik saja? Oke. Dengan demikian, saya pikir kalian semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Ya Ibu. Oke. Semuanya perhatikan gambar di depan. Ya. Yang ada pada layar atau slide di depan ini gambar apa? Siapa yang bisa? Sekarang. Saya Bu. Nando. Ada sidang berbaris Ibu. Ada orang yang sementara berbaris. Ya Bu. Ada yang lain? Saya Bu, Report? di situ gambarnya Bu, saya itu Pak Kiso sedang menerima pembinaan. Siswa sementara menerima pembinaan dalam bentuk barisan ya? Ya, Ya, oke, yang berikut ada gambar yang berikut lagi. Parkiran Silakan. mobil Ibu. Parkiran mobil Ibu. Parkiran mobil. Jenny, ini gambar apa Jenny? Parkiran mobil. Cika, bagaimana bentuk parkiran mobil yang ada pada tampilan di depan? Dia teraturkah? Dia tidak sesuai atau bagaimana? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Maksudnya kenapa tidak sesuai? Masih bolong-bolong begitu? Ya, Ibu. Oke, itu dari Cika. Yang berikut Daryl. Ibu, teratur Ibu. Menurut Daryl itu akan teratur karena di situ terlihat di dalam ada garis-garis yang menentukan atau memetakan lokasi daripada mobil-mobil yang mau diparkirkan. Nah sekarang kalau gambar yang ini gambar apa? Speedometer Ibu. Speedometer. Speedometer itu alat di apa itu di alat di kendaraan. Ada di mobil. Oke, ada di mobil, ada di Motor. apa fungsi buat apa? Mengukur kecepatan Ibu. Mengukur kecepatan. Jadi maksudnya gimana? Yang awal waktu mengukur kecepatan itu gimana? Semakin Semoga kita hari satu apa? Menurut saya itu adalah alat pengukur kecepatan karena semakin kita istilahnya gas motor semakin tinggi speedometer itu akan berputar. Iya. Sekarang Anda perhatikan kalau alurnya semakin tinggi speedometernya berputar, berarti dia punya dari tinggi berarti ada nilainya. Ya? Ada nilai ya? Ada nilai kecepatan. Nah di speedometer ini kelihatan tidak nilai kecepatannya? Ya, ada Ibu. Siapa yang bisa sebutkan? Yang mana? Yang ini ya? Ya Ibu. Nomor 20, 40 sampai 220. Nah dari apa namanya? Dari lingkaran kecepatan dari speedometer ini
interval antara angka ke angka itu seperti apa? Berbentuknya bulan. Berbentuk bulan, maksudnya sepeda motor, video motor bentuknya bulan. Berikut apa? Ya, angka-angkanya tertata dengan rapi mengikuti lingkaran yang dibuat. Oke baik, tertata dengan rapi mengikuti lingkaran yang dibuat. Yang dibilang dengan rapi ini berarti angka-angkanya gimana? Dari jarak ke jarak itu Sesuai. dibuat spasi dengan baik. Dari jarak ke jarak, intervalnya itu gimana dibuat dengan baik? Berarti dari 0 ke 20, 20 ke 40, Jaraknya 40 ke 60 jaraknya Sama. sama. Nah karena jaraknya sama, makanya dia teratur dengan susunan yang nilai tingkatannya tetap. Ya. Nah Anda masih ingat pelajaran di SMP kita belajar tentang pola bilangan, ya? Pola bilangan atau susunan bilangan atau barisan bilangan. Nah pada barisan bilangan di situ Anda masih ingat bilangan disusun bagaimana? Dari kiri ke kanan secara teratur dengan interval yang sama. Oke, itu di SMP Anda pelajari. Nah sekarang ketika ada di SMA atau SMK kelas 10 ini kita akan mempelajari juga tentang barisan bilangan. Tapi barisan bilangan yang dipelajari adalah barisan bilangan aritmatika. Ya. Nah sekarang kita akan lihat tentang barisan bilangan aritmatika dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membuat penyelesaian masalah barisan aritmatika melalui diskusi dan menggali informasi dengan jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan penyelesaian masalah barisan aritmatika melalui diskusi dan menggali informasi dengan jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah ini kita punya materinya hari ini yang akan kita pelajari barisan aritmatika. Oke baik, dengan demikian ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai di hari ini. Ya, setelah proses pembelajaran selesai, Anda diharapkan bisa memahami dengan baik dua tujuan di depan. Ya, dengan harapan bahwa materi barisan aritmatika ini kedepannya dapat membantu Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Anda dapatkan pada saat Anda belajar di masing-masing kompetensi kalian. Nah kalau misalnya aktivitas tanaman pangan dan hortikultura sendiri, berarti untuk barisan aritmatika bisa membantu Anda dalam menghitung menargetkan biaya-biaya produksi dari bulan pertama, kedua, ketiga, dan bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu manfaat dari mempelajari materi barisan aritmatika ya. Semoga memang bisa dimanfaatkan dengan baik materi ini ke dalam Anda punya muatan kompetensi kalian. Kita semuanya duduk di dalam kelompok pelajarnya masing-masing. Jadi silakan membentuk kelompok. Ya.
berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur di bulan Maret, tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Iya, bagaimana? Mau diputar sekali lagi sudah jelas atau sekali lagi? Ya, Bu. Jelas ya, Bu. Sudah? Sudah jelas. Baik. Saya akan coba putar sekali lagi. Disimak dengan baik masalah yang Mengenai bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur di bulan Maret, tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Oke, mari kita hitung bersama. Selanjutnya masalah yang tadi disajikan. Boleh Anda menyelesaikan masalahnya di dalam APBD yang akan saya berikan ya. Silakan dibaca petunjuknya dulu, baru diselesaikan di dalam kelompok. Iya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KPD yaitu 20 menit. Ya? Dari masalah yang disajikan tadi, disilakan Anda untuk menyelesaikan lembar kerja. Ya, untuk membantu Anda dalam menyelesaikan masalah kontekstual melalui KPD yang disajikan, Wakil Nando, mari ambil buku untuk dibagi di masing-masing kelompok supaya bisa dicari literasi atau literatur. Ya, silakan dibuka materi barisan dan deret. Ya, materinya barisan dan deret. Lalu kemudian silakan diselesaikan. Kalau ada hal yang belum dipahami, boleh menanyakan kepada teman atau kepada saya. Berarti 12, ini kan 12. A-nya berapa? Di situ ada yang bulan Januari itu hanya 2. Betul. Kemudian yang Februari itu dijadikan sebagai suku kedua. Suku ketiga itu bulan Maret. Dengan demikian bukan
Kita menentukan 3, Ibu, Ya. seperti ini Bu, sekarang Dua. Diskusi di kelompok. Tambah 11 itu. Ya. Tambah 11. Iya. Mana? ini Bu, ini dengan tambah 1, 12. Oke. ditambah Ya, 33 lagi 3. 35. Baik. Ini Mana? Untuk tulis. Jadi bisa ada keterangan Januari, kemudian Februari. Nah, yang pertama Januari itu misalkan sebagai usaha atau misalnya. Nah, kemudian usianya Februari, tiganya, narikannya adalah U12. Bagaimana? Uang di sini, Ando, apa tentang? Iya. Untuk langkah ketiga, poin pertama itu silakan hitung banyaknya daun atau pertumbuhan daun. Januari itu pertumbuhan daunnya ada berapa ya? Iya. Kemudian Februari, kemudian Maret. Nah dari sini selisihnya berarti Februari kalau Maret punya berapa? Ada tulis beda sama ini. Ya, halaman 90. Jadi misalkan dulu U2 U1 itu sama dengan Januari, U2 sama dengan Februari, U3 sama dengan Maret. Iya, itu benar. Dua. Iya. Dari U1 sama dengan dari Januari sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 2, kemudian U2 sama dengan satu tambah tidak, U2 sama dengan Februari sama dengan 2 kalau sebelumnya. Jadi U3 bisa Maret sama dengan U3 berarti 8. Nah, berarti susunan barisannya nanti kan ditanyakan ke N. N-nya itu ada berapa? 12 ya. N12 yang ditanyakan berarti U12. Kamu kasih nama disini saja U12 sama dengan U1 A sama dengan B nya berapa? Itu di situ ada di 3. Baik. Terus 3 tambah yang di sini. Kasih masuk 12 ini berarti 12 sama 3. Berapa lama? Ibu. Ya. Iya, silakan lanjut sini tinggal dibahas. Ya, kemudian 12 kali 3. Nah, lanjut. Kali 3. Itu sama dengan 2 tambah 12 kali 3 berapa? 33.
Jadi
11 11 kali 3
Oke, waktu selesai. Waktu pengerjaan untuk LKPD selesai. Selanjutnya kita akan ada dalam presentasi kelompok. Ya. Baik, kita akan ada dalam presentasi kelompok. Kesempatan pertama saya berikan untuk kelompok 1. Clifford dan teman-teman untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kita beri aplaus untuk Clifford dan teman-teman. Ya. Oke, silakan. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan buat kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kami. Ya teman-teman dulu pada pertanyaan pertama dibilang hitunglah banyak pertemuan daun dari bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi dari jawaban dari kelompok kami pertumbuhan daun dari bulan Januari sama dengan 2 helai daun. Kemudian pertumbuhan daun pada bulan Februari sama dengan 5 helai daun. Dan kemudian yang terakhir pertumbuhan daun pada bulan Maret sama dengan 8 helai daun. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, baik, dari hasil kerja kelompok 1, Clifford tolong minggir sedikit supaya teman-teman bisa lihat. Apakah ada pertanyaan dengan jawaban yang telah dituliskan di depan untuk jumlah helai daun pada tanaman herba Januari 2, Februari 5, dan Maret 8? Bagaimana? Ada kelompok yang jawabannya berbeda? Ada Bu. Semuanya sama? Sama Bu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Yang berikut kelompok 2, silakan. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya kami. Ya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Februari sama dengan 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Iya. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana? Dari kelompok 2 menemukan bahwa selisih atau beda itu dibuat dari bulan Januari bulan Februari. Adakah yang berbeda dari jawaban kelompok 2? Ada Bu. Tidak ada? Bu, saya Kelompok bertanya. 1, silakan. Mari. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 itu jawaban 3 itu dapatnya dari mana? Tolong jelaskan kepada kami boleh. Jawaban dari 5 kurang 2. Oh ya. Ya, bisa mungkin. Ya, silakan Alfa. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk saya di saat ini. Saya tidak akan memberikan pertanyaan, hanya saja ada terdapat kesalahan dalam perhitungan jumlah helai daun yang akan ditentukan. Itu bukan Januari kurang Februari, tapi Februari kurang Januari, sehingga dapat hasilnya 3 helai daun yang merupakan beda dari bulan ke bulan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya. Ini nanti itu dirubah Februari kurang Januari. Ya, terima kasih atas sarannya tadi.
12, saya ingin bertanya dulu, selain selisih atau beda yang didapat dari kelompok 2 dengan mengurangkan jumlah nilai gaul pada bulan Februari dengan bulan Januari, ada solusi satu lagi? Bisa juga kita mengurangkan dari Januari. Ya. Jadi kalau dibilang selisih berarti beda dari bulan ke bulan, gitu ya. Jadi bisa Februari dikurangi Januari, bisa juga yang Maret kurangi dengan Februari. Tapi tetap nilainya sama. Oke, baik. Sekali dari pengerjaan kelompok 1 dan 2, kita lanjut di langkah yang ketiga untuk kelompok nada dan teman-teman. Silakan. Apa untuk kelompok nada dan ya, silakan. Terima kasih guru dan teman-teman yang sudah memberikan waktu kelompok kami untuk mempresentasikan kami. Semua bangsa bilangan yang masuk dari Perhatikan, semuanya perhatikan di depan. bilangan yang masuk itu yaitu Januari 1 Jadi menyusun barisan, ya, dari Januari, Februari, Maret. Ya, bagaimana susunan barisan bilangan yang terbentuk dari kelompok 3? Semuanya sama? Susunan barisan bilangannya 2, 5, 8 dan seterusnya sampai ke bulan 12. Dengan demikian baik sekali pekerjaan dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Teman-teman disilakan untuk melanjutkan pekerjaan pada kelompok 3. Maka siapa untuk kelompok 3? Judul ya. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. ya bilangan yang saya tulis di Yuk. Diketahui U1 atau pertumbuhan daun pada bulan Januari adalah 2 helai daun yang menjadi pembeda dari setiap bulan dari satu bulan ke bulan lain adalah pertumbuhan bertambah sebanyak 3 helai daun. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bulan ke-12 atau U12. Ini saya U12 dengan A tambah 10 N kurang 1 dikali 3.
yang menjadi keterangan di sini U12 merupakan pertanyaan yang tadi, yaitu jumlah daun pada bulan Desember atau bulan ke-12. A merupakan penentu awal yaitu bulan Januari. N merupakan bulan ke-12, Desember 12. 1 dikali dengan 3 yang menjadi berbeda dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Itu keterangan yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Bagaimana dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya semua sama? Sama 35 helai daun. Iya. Oke, dengan demikian kan baik sekali hasil kerja dari kelompok Alfa dan teman. Oke, masih ada satu poin yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, bagaimana dari hasil yang Anda peroleh? Di poin di situ ditanyakan kesimpulan dari presentasi. Setelah boleh orang bisa buat kesimpulannya. Tadi pertanyaannya itu Bobby ingin memanen ya jumlah helai daunnya pada bulan Desember. Nah, dengan demikian jumlah daun yang Akan dipanen nanti. akan dipanen pada bulan Desember berjumlah 35 daun. Ya, berdasarkan penyelesaian yang diselesaikan oleh kelompok 4, 35 daun dari tanaman herba. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Anda perhatikan pembahasan dari permasalahan yang tadi. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai, dan beda antar suku adalah 3. Ya, seperti yang tadi diselesaikan oleh kelompok Alfa dan teman, ya. 2 tambah 3 dikalikan dengan 11, 2 tambah 33 nilainya 35. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herba ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, selanjutnya Anda perhatikan untuk barisan aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika merupakan suatu barisan bilangan, ya, suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap. Tadi kita dari 2, 5, dan 8 selisihnya adalah 3, tetap dengan nilai 3. Nah, rumusan dari barisan aritmatika sendiri seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok, bahwa UN sama dengan A tambah B dikalikan dengan N kurang 1, di mana UN sama dengan suku KM dan A nilai dari suku pertama, B adalah beda, dan N itu banyaknya suku. Nah, jadi kita punya banyaknya suku berapa? Pada masa yang pertama 12, karena yang dicari atau yang diminta adalah bulan ke-12. Oke, baik. Nah, ini ada contoh. Anda perhatikan, seorang pekerja, semua perhatikan depan. Seorang pekerja menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta, ya, sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik ke 500.000 rupiah. Kemudian jumlah uang yang diterima pekerja tersebut selama 10 tahun pertama. Oke? Nah, kita kerjakan secara bersama-sama.
gaji pada tahun pertama berjumlah 3 juta rupiah. Berarti tahun pertama, berarti ini adalah nilai dari suku pertama, ya. Diketahui. Nah, diketahui di sini suku boleh, ya. Ya. Diketahui suku pertama atau U1 itu nilainya adalah 3 juta rupiah. Kemudian dari soal setiap tahun gajinya naik. Berarti tahun pertama 3 juta, pada tahun kedua dia naik 500.000, tahun ketiga dia naik 500.000. Nah, yang dari tadi permasalahan pertama ketika dia naik dari bulan ke bulan dengan selisih yang tetap, namanya apa? Beda, ya. Dengan demikian kita punya nilai beda di sini adalah 500.000 rupiah. Oke, yang berikut yang ditanya dari soal, ditanya jumlah uang yang diterima pekerja tersebut selama 10 tahun pertama. Berarti yang ditanya adalah ditanya U10 sama dengan, kemudian jawaban rumus dari suku PN A tambah beda dikalikan dengan N kurang 1, ya. Nilai U10 A adalah U1 sama dengan 3 juta rupiah tambah dengan beda 500.000 rupiah dikalikan dengan 10 kurang 1, ya. 3 juta rupiah tambah 500.000 dikalikan dengan 10 kurang 1, 9. 3 juta rupiah tambah 4.500.000. Hasilnya berapa? 7.500.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima pekerja pada 10 tahun pertama adalah 3.500.000 rupiah. 7.500.000 rupiah. Bisa ya? Bisa. Kita ada dalam evaluasi sebentar. Saya mau tanya dulu. Barisan aritmatika adalah kelompok dari Suatu barisan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Oke, selisih dari dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Iya, atau konstan. Yang berikut
Dan ada yang dulu. Oh ya, siap. Siap. Semuanya silakan berhadapan-hadapan dengan pasangannya masing-masing. Ya. Sudah, dari sini dulu next. Tepuk 13 detik. Kita coba tepuk konsentrasi dulu karena kegiatan dari cerdas cerdik ini membutuhkan sebuah konsentrasi dari Anda. Oke, baik. Tepuk konsentrasi. Yang sebelah kiri cerdik. Jadi saya cerdas, alfa, cerdik. Begitu juga dengan teman. Ya, oke. Dengan kembali dari 10 kalau yang betul kita cerdas. Berarti cerdas, cerdik. Jadi ceritanya mainnya begini. Ini ya. Cerdik tuh. Nanti apa-apanya dari saya. Cerdik bisa nggak ya? Cerdik cerdas belum bisa nggak? Boleh tahu pun nanti kalau oke baik ya. Coba kita coba. Kasih. Baik. Sudah. Cara mulai mejanya dibersihkan, kita akan ada dalam evaluasi. Saya punya satu nomor untuk Anda kerjakan sebagai bahan evaluasi. Bahan penilaian bahasa pula TPH sudah memahami dengan baik betul materi yang baik. Waktu yang dikerjakannya 5 menit. Ya, silakan. Waktu kerja 5 menit. Ya. Oke, silakan dikerjakan di kelompok. Waktu mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama, hari ini, dan tanggal.
Bobi selesai, silakan dikumpulkan lembar evaluasinya. Hitung yang ketiga dari belakang untuk berikan jawaban ke depan. 1, 2, 3. Baik. Ya. Iya. Oke, lembar evaluasinya telah dibuat ya. Sekarang untuk yang terakhir, setelah Anda melakukan evaluasi, menguji apakah Anda benar-benar memahami dengan baik materi bahasa matematika. Ada beberapa pertanyaan reflektif yang itu mengambil dari Anda untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran di hari ini. Bisa ya? Bisa. Ini ada beberapa pertanyaan. Di sini 5 pertanyaan yang akan Anda centang ya dan tidak. Menurut pemahaman Anda seperti apa terkait dengan proses pembelajaran di hari ini? Baik ya, 1 menit saja pengisian lembar refleksinya. Jadi silakan jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran yang diajarkan hari ini. Ya, kalau misalnya pada kolom tentang yang Anda tulis ya dan tidak ada alasan yang mau disampaikan, Anda boleh tulis pada kolom penjelasan. Mengapa alasannya? Karena ini. Yang poin kedua itu tidak, alasannya karena ini, gitu ya. Silakan. Sudah, Ibu Guru. Senang.
Berdoa selesai. Ucapan terima kasih. Terima kasih.